Kisah ini diceritakan oleh ulama Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi, ulama terkenal di Makkah yang menceritakan riwayat ini. Suatu ketika, setelah selesai menjalani salah satu ritual haji, ia beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit. Ia mendengar percakapan mereka. "Berapa banyak yang datang tahun ini?" tanya malaikat kepada malaikat lainnya. 700.000, jawab malaikat lainnya. "Berapa banyak mereka yang hajinya diterima?" "Tidak satu pun." Percakapan ini membuat Abdullah gemetar. Apa? Ia menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh, dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan, berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengar cerita kedua malaikat itu. Namun, ada seseorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia, seluruh haji mereka diterima oleh Allah. Kok bisa? Itu kehendak Allah. Siapa orang tersebut? Said bin Muhabba, tukang sol sepatu di kota Damaskus. Mendengar ucapan itu, ulama itu langsung terbangun. Sepulang haji, ia tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung menuju kota Damaskus. Sampai di sana, ia langsung mencari tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ditanya, apa memang ada tukang sol sepatu yang namanya Said bin Muhabba ada di tepi kota? Jawab salah seorang tukang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya. Sesampai di sana, ulama itu menemukan tukang sol sepatu yang berpakaian lusuh. "Benarkah Anda bernama Said bin Muhabba?" tanya ulama itu. "Betul, siapa tuan?" "Aku Abdullah bin Mubarak." Said pun terharu. "Bapak adalah ulama terkenal. Ada apa mendatangi saya?" Sejenak ulama itu kebingungan dari mana ia memulai pertanyaannya. Akhirnya, dia menceritakan perihal mimpinya. "Saya ingin tahu, adakah sesuatu yang telah Anda berbuat sehingga Anda mendapatkan pahala haji mabrur?" "Wah, saya sendiri tidak tahu. Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini." Maka Said bin Muhabba bercerita, "Setiap tahun, setiap musim haji aku selalu mendengar Labaik Allahumma labaik, labaika la syarika laka, labaik, innal hamda wa ni'mata lakal hamdu, la syarika laka." Ya Allah, aku datang karena panggilanmu, tiada sekutu bagimu, segala nikmat dan puji adalah kepunyaanmu dan kekuasaanmu, tiada sekutu bagimu. Setiap kali aku mendengar itu, aku selalu menangis. Ya Allah, aku rindu Mekah. Ya Allah, aku rindu melihat Ka'bah. Izinkan aku datang. Izinkan aku datang, ya Allah. Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Akhirnya, pada tahun ini saya punya 350 dirham, cukup saya untuk berhaji. Saya sudah siap berhaji, tapi Anda batal berangkat haji. Benar, apa yang terjadi? Istri saya hamil dan sering ngidam. Waktu saya hendak berangkat, saat itu dia ngidam berat. Suamiku, engkau mencium bau masakan yang nikmat ini? Iya sayang. Cobalah kau cari siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini. Mintalah sedikit untukku. Saya pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata
berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya bilang padanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak, meskipun sedikit. Janda itu diam dan memandang kepada saya, sehingga saya mengulang perkataannya. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, "Tidak boleh, Tuan. Dijual berapapun akan saya beli." "Makanan itu tidak dijual, Tuan," katanya sambil berlinang air mata. Akhirnya saya tanya kenapa. Sambil menangis, janda itu berkata, "Daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuan," katanya. Dalam hati saya, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia, tetapi haram untuk saya, padahal kita sama-sama muslim. Karena itu, saya mendesaknya lagi. "Kenapa? Sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Di rumah kami tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati. Lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk dimasak. Bagi kami, daging ini halal, karena andai kami tidak memakannya, kami akan mati kelaparan. Namun, bagi Tuan daging ini haram." Mendengar ucapan tersebut, spontan saya menangis. Lalu saya pulang. Saya ceritakan kejadian itu pada istriku. Dia pun menangis. Kami akhirnya memasak makanan dan mendatangi rumah janda ini. "Ini masakan untukmu. Uang peruntukan haji sebesar 350 dirham saya berikan pada mereka. Pakailah uang ini untuk keluargamu. Gunakan untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi. Ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekahku." Mendengar cerita tersebut, Abdullah bin Mubarak tak bisa menahan air mata. Demikianlah sebuah kisah yang mungkin akan menjadi inspirasi kita dan akan memberikan semangat bagi kita untuk terus bersedekah membantu